Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik batu kualam dipasang di rumah Pak Ahmad. Dari bunyi sambutan salam nampaknya jamaah kok banyak puasa sunat. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Badan sehat? Hati sehat? Pikiran sehat? Kantong sehat? Makin kue. Alhamdulillahirabbil. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di dunia kini memang agak aneh. Betul. Kabarnya sudah aku cari informasi di google.com, tulis di handphoneku sampai bilo dunia ku aneh. Dijawab sama Google sampai bulan 10, 5 bulan lagi. Lah banyak yang domam-domam, yang sakit-sakit, yang poning kepala. Tapi jangan khawatir, ada Pak Dokter Haidir bersama Wak. Nah, cuma masalahnya Pak Haidir itu dokter, tapi UB-nya UB untuk hewan. Tapi aku tanya lah Bapak Ibu, mana hebat dokter manusia apa dokter hewan? Kalau dokter manusianya bertanya, apa gejalanya Pak? Sudah berapa hari? Kalau dokter hewan aduh tanya-tanya. Hadir pula bersama kita Bapak Haji Bahtiar. Aku kalau menengok Haji Bahtiar kau ingat aku Pak Ucok Parla. Untuk Pak Ucok Parla Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Penyelenggara pertama membawa aku ke rumah Haji Bahtiar. Ustaz, ada orang hebat di Rokan dulu namanya Haji Bahtiar. Aku sejak dulu mengisi minyak di tempat pom bensinnya indah pakai duit Pak Ustaz. Hebat Pak Ucok. Jadi pakai apa? Pakai bensin. Nah itu. Kalau nak dibuat paman halal lebih halal kok memang susah berjumpa dengan orang-orang hebat. Hadir pula bersama kita Bapak Kapolres dengan Bapak Kajari. Orang yang paling beruntung dan bertuah ditempatkan selama mereka bertugas sempat sekali menjadi Kajari dan Kapolres di Pasir Pangarayan Rokan Hidup. Kenapa Ustaz katakan begitu? Nanti baru mereka rasakan setelah mereka tua sampai pensiun. Mereka akan ditempatkan dari Sabang sampai Papua, dari Sulawesi sampai Pulau Rote. Tapi yang paling banyak rumah suluk adalah Rokan Hidup. Maka selama tugas di sini Pak, Bapak 3 tahun, 2 tahun, 4 tahun sempatkan untuk mengambil tarekat Naqsabandiyah. Wah, ada kelipah-kelipah awak. Berzikir ni sama macam mengaji. Mengaji itu tak bisa ambil Quran baca surang, tak bisa. Alama. Padahal alif lam mim bacanya. Ada mualaf masuk Islam. Tak ada berguru membaca Quran. Dibolinya Quran dibaca surang. Itulah alamat tu. Tak begitu bacanya, yang mesti berguru, berzikir tu pun begitu juga. Kalau awak cuma berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, mulut dan la ilaha illallah, hatinya gota. Subhanallah, 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 mulut dan subhanallah, hati ingat apa? Ingat gaji 3 boleh. Tapi kalau awak bertarekat,
ditalkinkan ke telinga awak, talkin la ilaha illallah. Sesudah itu bersuluk awak. Mungkin bapak berat untuk ngambil 40 hari, ambil yang 10 hari. Tak juga ambil 10 hari, tanya ke kelipah mursyid-mursyidin, nanti ditanamkan di tangkai jantung awak tu Allah 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 Allah. Ini tidak berbunyi, tidak bersuara. Jadi cuma apa yang menjolehkannya, suluklah. Sampai akhirnya sedang mengigau malam awak pun Allah Allah Allah. Berjalan awak dalam kesendirian awak Allah Allah Allah. Dalam tidur awak pun Allah. Dan mati dalam keadaan la ilaha illallah. Ini beruntung bagi mereka siapapun yang bertugas di Rokan Hulu. Jangan macam ayam mati di lumbung padi. Ayam mati di lumbung padi, padinya banyak, tapi tak sempat mengambil padi itu. Menyesal kesudahan. Sembahyang, puasa, zikir, itu semua berawal dari dalam hati. Ala fil jasadi mutrah. Ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu rusak, busuk, maka yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, itulah dia tangkai jantung. Tangkai jantung itu tak boleh kosong daripada Allah Allah Allah. Ini tidak ada dasarnya dari Quran. Ini bid'ah. Alladzina yadhkuruna Allah, orang yang berzikir mengingat Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Nampaknya cakap saya ini untuk Pak Kajari dan Pak Kapolres, tapi sesungguhnya untuk masyarakat Rokan Hulu yang mengaku orang Rokan Hulu, orang Pasir Pangarayan, tapi belum mengambil tarekat Naqsabandiyah, belum bersuluk. Udah bolak-balik ku sampaikan. Jadi nanti kalau aku ditanya Allah Subhanahu wa taala, udah kau sampaikan Abdul Somad? Sudah ku sampaikan. Sudah belajar mereka teknik cara berzikir ini? Aku tak tahu ya Allah. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau aku sapa satu persatu, ini tak selesai-selesai. Habislah sate sama lontong ini. Nah, jadi aku cukupkan dengan salam yang bisa menyapa semuanya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi waktu aku berjalan dari depan tadi disambut Allah, Masya Allah. Rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata, tapi bisa dipantunkan. Mau Bapak Ibu dengar pantun? Tomat bukan sembarang tomat. Tomat tumbuh di samping kundur. Disambut Ustaz Somad dengan salawat, rasa berjalan sama gubernur. Itulah bahasa. Ada boleh ambil videonya tadi? Kalau enggak ada kami ulang sekali lagi. Ambillah rekam pendek. Udah itu buatlah slow motion. Isikanlah lagu Sallallahu ala Muhammad. Tapi terus terang siang ini aku kurang fokus berceramah. Kenapa kurang fokus? Pandang ke kiri sate, tengok ke kanan air tobu. Jadi mohon maaf kalau tak sampai 1 jam. Tak tahan meniti air liur. Ada bapak-bapak dari keluarga besar Rokan Hulu Riau. Hadirin hadirat ini semuanya baik-baik, panjang umur, sehat, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Pak Ahmad luar biasa memuliakan kita hari ini. Dikasihkan payung, dikasihkan kipas angin, berkeringat pula kipas tadi. Macam di padang Arafah awak dibuatnya.
Di mana-mana Abdul Somad ceramah korinya satu, di sini ompek kori dipasang. Hebatnya Quran itu memang. Kalau ditanya orang apa kehebatan kori dan Quran, begitu selesai mereka baca Quran, langsung naik posisinya ke atas rumah, langsung dapat AC dingin dia teh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kebersamaan kita ini dalam halal bihalal. Ada pula gambar aku di WA Pak. Besar, saking besarnya lubang hidung tuh hampir bisa masuk anak kucing. Allah kharifah para mursyid-mursyidin, jangan lupa dalam tuajuh doakan kami. Hari Senin malam Selasa, hari Kamis malam Jumat, hati kalian bersih, fokus dalam zikir, dalam tuajuh, dalam doa, dalam munajat, dalam wasilah, dalam tawasul. Doakan Pak Ahmad, doakan semua. Tapi terus terang, selama saya berjalan dengan Pak Ahmad, baru hari ini agak lain kata sambutan Pak Ahmad, macam pembekalan di depan calon-calon bupati. Mudah-mudahan Rokan Hulu diberikan pemimpin yang adil dan amanah. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Tambusai. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Melayu Siak Sri Indrapura. Kita sekarang tinggal di Negara Kesatuan Republik, dan sistem yang dipakai adalah sistem demo. Jadi jangan kagetan, jangan terkejut seolah-olah kita baru tahun ini pakai demokrasi. Kita sudah pakai demokrasi ini sejak tahun 1945. Pemilihan umum itu biasa, berbeda itu biasa, berpartai itu biasa, beda pilihan itu biasa. Jadi jangan caci maki, jangan berkelahi, jangan bermusuh. Ini kadang terikut medsos, berkelahi, memburukkan, menjelekkan orang sampai putus tali silaturahim. Biasa aja guys. Betul? Setuju? Ini sampai dijelek-jelekkan orang. Yang dijelekkan ini siapa? Aku. Dikumpulkanlah camat-camat sama kades-kades Seriau, lalu dijelekkan. Jangan dengar ceramah Abdul Somad. Abdul Somad itu ustadz abal-abal. Menangilah kades yang sayang sama tak sampai hati kami ustadz dibilang ustadz abal-abal. Aku tak marah, aku tak dendam, aku diam aja. Kenapalah karena beda pilihan lalu mencaci maki. Hari berganti, musim berubah. Tahun berubah, masuk tahun kedua, masuk tahun ketiga, masuk tahun keempat, baru ingat, rupanya baru satu periode. Mengirim utusan, sampaikan maaf kami kepada Ustadz Abdul Somad. Aku maafkan. Kapan kita berjumpa di padang mahsyar? Ustadz dendam, dendam tak boleh, tapi jangan sampai lupa. Betul tidak? Apa pula betul? Pernah ceramah Ustadz Somad menjelekkan orang? Tidak pernah. Pernah Ustadz Somad menjelekkan partai? Carilah, setengah hati kalian takkan jumpa. Kalau tidak percaya, tanya sama intel-intel. Oh, nek orang tahu macam lama-lama dapat hidayah. Abdul Somad tak pernah menjelekkan orang. Abdul Somad tak pernah menjelekkan tokoh, ketua partai, DPRD, gubernur, bupati, presiden. Cari sampai mati kalian tak pernah jumpa. Karena ini adalah dakwah, mengajak orang ke jalan Allah. Tapi kenapa Ustaz Selamat selalu berjalan dengan Pak Ahmad? Loh, macam mana aku mau bisa melupakan Pak Ahmad? Pak Ahmad ini yang disentuh dia itu hati kita. Sentuhlah dia tepat di hatimu, dia akan milikmu untuk selamanya. Ini Pak Ahmad kok payahnya hati awak disentuhnya, jadi payah. Kalau dikatakan, oh Abdul Somad itu banyak dikasih, kasih apa? Tidak ada aku dapat sawit di Rokan Hulu Pak. Oh jangan-jangan Ustaz Somad ini sudah ditawan Pak Ahmad.
Dari 2010 aku ke Rokanhulu, 2010 di Islamic Center bulan Oktober sampai 2023. Berapa tahun? 3 mulai tahun bolak-balik. Lalu aku dikasihnya bini orang Rokanhulu. Tidak ada apa-apa. Hubungan kami hanya hubungan. Kalau Pak Ahmad Iko punya kekuasaan, aku tak susah untuk menyampaikan. Itu saja tak lebih. Itu saja tak lebih tak kurang. Kalau ada kekuasaan di tangan dia, aku bisa menyampaikan langsung. Aku tak lama. Kadang hitungan detik langsung dibalas. Kadang-kadang ada juga lama. Dia sibuk sedang sidang dia kok. Nah itu saja. Susah, tak susah, mudah kita menyampaikan. Masyarakat mengadu, Pak Ustaz aku sedang begini. Tolonglah sampaikan ke Pak Ahmad. Aku sampaikan langsung. Hanya itu saja. Dan beliau, aku ceramahlah di Masjid Agung An-Nur tentang amanah. Kalau ada di antara Bapak sebagai kepala desa berkhianat kepada rakyatnya, maka di akhirat kalian hisabnya akan lama, dituntut di padang mahsyar. Satu desa menuntut kalian. Kalau kalian sebagai camat berkhianat kepada rakyatnya, satu kecamatan akan menuntut kalian di padang mahsyar. Kalau ada kalian sebagai bupati berkhianat kepada kabupatennya, satu kabupaten akan menuntut kalian. Subuh di Masjid Agung An-Nur. Tak sampai habis ceramah, Pak Ahmad ada di situ. Dia pun langsung pulang. Aku tidak tahu, aku baru pulang dari Maroko. Mana aku tahu ada bupati di situ. Datanglah kepala dinas PU. Ustaz hati-hati kalau ceramah, ngomong jangan macam-macam. Itu cakap Ustaz itu tadi tersinggung bupati Rokanhulu. Itu langsung pulang tadi. Aku tak tahu bilang. Saya kalau ceramah saya sampaikan aja apa adanya. Makanya kunci mendengar ceramah Abdul Somad itu satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang tersinggung balik meninggal. Aku tak ada niat menyindir orang Pak. Karena saya ini orangnya memang tak pernah sindir menyindir. Dan ceramah saya tak bisa dipesan oleh panitia. Pernah ada di satu kantor, pesan panitia, Ustaz, tolong jangan singgung masalah jilbab. Kenapa? Kepala dinas belum berjilbab. Laki-laki walaupun dia rajin sholat, rajin puasa, kalau bininya tidak menutup aurat, sebelah kakinya sudah masuk neraka. Habis kita. Tak bisa pesan-pesan, saya langsung to the point. Assalamualaikum Ustaz Somad, kata ketua masjid. Waalaikumsalam. Ini ada orang kaya yang menyumbang ke masjid kita 300 juta. Terus dimintanya balik. Tolong Ustaz sampaikan. Aku sampaikan. Al-aidu ila qaydihi, al-aidu ila hibatihi, kalkalbil ladhi ya'udu ila qaydihi. Orang yang mengambil sedekahnya minta balik sama seperti anjing yang menjilat muntahnya. Selesai ceramah, langsung ketua masjid datang. Mohon maaf Pak Ustaz, yang disindir tak datang. Nah, jadi sesudah itu aku tidak mau main sindir-sindir lagi. Langsung to the point saja. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bupati yang berkhianat, Muhammad pun cabut. Aku tak tahu, tak kenal. Hari berganti, musim berubah, pekan menjadi bulan, tiba-tiba datang telepon berbunyi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Somad? Betul. Saya Ahmad Bupati Rokanhulu. Konyol yang sakit hati kota. Ya Pak, ya betul Pak. Ada yang mau saya sampaikan ini ke Bapak. Ya, aku siap. Bisa Ustaz datang ke Islamic Center Pasir Pengarayan. Itulah awal mula aku diundang datang tahun 2010. 2010, 2009, 2002 boleh, 2003 boleh, 2004 boleh, 2005 boleh, 2006 boleh. 7 tahun aku ceramah. Berganti bupati, hilang nama aku. Memang nasib Allah.
Tapi itu bukan yang pertama. Aku masalah gitu sudah terbiasa. Balik aku 2008 ke Kabupaten Kampar. Datang Ustaz Mawardi. Kenal Ustaz Mawardi? Ustaz Mawardi membayar aku jadwal di Islamic Center Kabupaten Kampar. 2008, 2009, 2010 begitu juga. Berganti Bupati Kampar, hilang juga nama aku. Aku tanya Ustaz Mawardi, kenapa nama aku hilang? Kata Ustaz Mawardi, nama aku pun hilang juga. Jadi kami kalau terbiasa, makanya kami tidak pernah ceramah marah-marah. Dunia ini biasa aja, tidak usah terlalu serius. Dunia ini jalankan, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Caci maki, sumpah serapah, kita bisa ketawa, bisa berjumpa, bisa bertatap muka, bisa bersalam-salaman. Dunia ini indah kalau bersama, betul? Apalah agaknya kunci Pak Ahmad kok bisa sampai 2 kali jadi Bupati Rokan Hulu. Aku orangnya penasaran. Apalah agak rupanya Pak Ahmad ku suka bersilaturahim. Apa kuncinya Pak Ahmad? Kata Pak Ahmad, asal ada orang meninggal aku datang, asal ada orang akikah aku datang, asal ada orang nikah aku datang. Pernah satu hari orang mulai dari luar kota, nampaknya ada pentas-pentas yang atoknya macam belum berpasang. Singgah orang kok. Singgah ke Pak Ahmad, mohon maaf Pak, kami tidak sempat datang acara nikah Bapak kemarin. Mudah-mudahan keluarganya, anaknya sakinah, mawaddah warahmah, keturunannya soleh dan solihah. Setelah selesai kata Pak Ahmad, datang ke tuan rumah, mohon maaf Pak, pestanya itu isu. Ikut pentasnya belum selesai lagi Pak. Iya tuh Pak Ahmad. Iya tuh Pak Ahmad. Jadi memang kalau awak datang ada orang meninggal, awak datang ada orang menikah, itu tersentuh luar biasa, hatinya tuh kena. Saya Pak Ustaz sangat berduka waktu suami saya itu meninggal, tapi begitu ada orang-orang yang datang, itu kedatangan kita saat orang nikah. Jadi bapak-bapak calon-calon nih kok ada tahu, isu ada orang datang. Cuma tadi masalah tenda itu pastikan dulu. Kalau selesai pun memang sudah selesai. Kebahagiaan dimuliakan Allah. Jadi intinya adalah halal bihalal iko, intinya minta maaf. Aku selama di Rokan Hulu Pasir Parangairan 2010 sampai 2023 banyak silap salah, kata-kata tak berkenan di hati, kurang adab kepada khalifah mursyid-mursyidin, kepada keluarga besar tarekat Naksabandiyah. Maukah orang Rokan Hulu memaafkan silap salah aku? Nah, selesai. Daripada awak minta maaf di padang mahsyar, bagus minta maaf di sini kok, betul? Di padang mahsyar, di padang panjang di payah Allah besok. Aku di padang bola. Semua manusia berkumpul dari mulai sejak Nabi Adam sampai Adam Smith. Berjumpa semua manusia, susah kita mencari, maka jangan malu minta maaf. Cuma Pak Ahmad kok memang cerdas. Apa cerdasnya? Kalau aku kan datang ke rumah orang, datang ke rumah, kan ya enggak, diundangnya saudara orang, diundang, ada siapkannya air tebu, siapkannya sirup, habis itu, aduh. Begitu caranya Bapak Ibu. Nanti kalau mau berangkat haji, mau berangkat umroh, acara hal begitulah, undang semua. Baru katakan, Bapak Ibu maukah maafkan saya? Mau. Kalau mestinya kan aku datang ke rumah Khalifah Basir, aku datang ke rumah Khalifah Mursyid-Mursyidin, mestinya aku datang ke rumah ayah. Aku menyambut ayah Khalifah Umar, Syekh Umar, tapi datang penindo sampai kini dah ada datang halal bihalal. Kalau ndak dibuat pamat lah hari kok, mungkin indak masyuwa dengan Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu fakafi'u, balaslah. Fa in lam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalas, fad'u lahu, doakanlah. Kalau Bapak Ibu sanggup membalas Pak Ahmad, balas.
Kalau tak sanggup, doakanlah. Siap mendoakan? Doanya tak usah ku ajarin gila, tahu dah. Doa yang dulu-dulu tuh. Insya saya nih kan banyak tamu-tamu datang. Ada tamu datang dari Medan, ada datang dari Bandung, ada datang dari Jakarta. Jadi ku bawa lah berjalan-jalan. Ku bawa jalan ke makam Sultan di samping Masjid Raya Pasar Bawah Senapelan. Bapak, kamu sekalian, ini Pekanbaru ini adalah kota masjid yang pertama kali dibangun oleh Sultan Abdul Jalil tahun 1762. Ini makamnya. Tapi tak selesai masjid itu dibangun, Sultan dilanjutkan anaknya. Nama anaknya Sultan Muhammad Ali bin Sultan Abdul Jalil. Ini makamnya. Lalu kemudian ada seorang Habib datang. Habib keturunan Nabi. Orang Melayu ini sayang ke keturunan Nabi. Dikasihnya anak gadisnya yang paling cantik, namanya Tengku Embung. Menikahlah Tengku Embung dengan Habib, namanya Habib Usman Shahabuddin. Sejak itulah keturunan sultan-sultan itu pakai syarif di belakang namanya. Dan yang terakhir diabadikan namanya menjadi 3. Nama jalan Sultan Syarif Qasim, Universitas Sultan Syarif Qasim, Airport Sultan Syarif. Dulu nama airport tuh Airport Simpang 3. Dirubah jadi Airport Sultan Syarif Qasim, diresmikan oleh Presiden K. Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Dalam sambutannya apa kata Gus Dur? Ini sudah tepat. Namanya Sultan Syarif Qasim Airport. Yang dulu itu masa namanya Airport Simpang 3, seperti pangkalan becak. Bangga kita. Mana Pak Ustadz bangga? Sesudah aku bawa berziarah ke makam Sultan, inilah makam Habib Usman Shahabuddin, inilah makam Sultan Abdul Jalil, inilah masjidnya. Ditanya orang tuh, asli masjidnya nih Pak Ustadz? Pintu gerbang yang dimukul dengan asli. Sesudah itu aku bawa ke rumah kadi di samping Sungai Siak. Ini rumah kadi. Sesudah itu aku bawalah ke masjid. Kebetulan aku sudah lama tidak ke Masjid Agung An-Nur. Ayo kita ke sana. Sampai ke situ, kata jamaah Malaysia, ini baru semalam, baru 2 hari yang lalu. Kata jamaah Malaysia, Masya Allah, cantik masjid ini Pak Ustaz, macam di Madinah, ada payung-payung. Iya, kata dia. Begitu udah dekat, rusak semua, kata dia. Rasa muka aku tak kemana Pak. Kalau dibawa balik mandi. Jadi masuk, kusuruhlah kamu tuh duluan. Encik-encik, makcik-encik, duluan lah. Aku nak pergi ke toilet kejap. Daripada dia bertanya, ayo aku suruh dia jalan duluan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau Pak Ahmad bisa aku menyampaikan langsung, ini heboh ini di media. Macam mana ni payung bisa tak selesai? Macam mana APBD masjid bisa begini? Kebetulan ada pula Pak Kajari. Pak Kajari, kamu jaringan ni, Pak Jari Kajari. Tolonglah Pak tinjau-tinjau tu Pak. Selesai masalahnya. Betul? Betul pula kata jamaah tu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Turunlah orang di pesawat, mendarat. Ladies and gentlemen, kata pilot. Ladies and gentlemen, kepala buku distempel semen. Kita akan mendarat for landing Sultan Syarif Qasim to second airport. Mendaratlah turun ke bawah. Lalu tamu-tamu pun turun. Sesudah itu pertama yang mereka tengok setelah keluar dari airport Pekanbaru, yang ditengoknya sebelah kanan, Purna MT. Apa ni Ustaz? Ini adalah tempat kori-kori berkumpul, penghafal Quran, penulis kaligrafi, orang-orang mengaji berkumpul di sini. Kapan
zaman itu musabaqah tilawatil Quran tahun 1994. Sekarang jadi apa Pak Ustaz? Tempat konser band musik dangdut. Itu yang aku sampaikan ke Paman. Paman, kalau Bapak jadi, tuliskan di sini, jadikan ini sekolah ilmu Al-Quran. Oh, itu cuma omong aja, mana bisa Paman? Pak Ahmad sudah membuat sekolah tinggi ilmu Al-Quran di Pasir Pangarayan. Alumninya mana? Alumninya itu tadi yang menerima Quran, perwakilan 3 orang. Ini hanya omong saja atau sudah ada barangnya? Dibisikkan Pak Ahmad, berapa sekarang santrinya? Yang satu menyebut 80, yang satu menyebut 90. Jadi kalau santri yang tamat dari sekolah tinggi ilmu Quran 100 orang, setiap santri ada santrinya 100 orang, 100 kali 100 berarti ada 10.000 penghafal Quran di Pasir Pangarayan. Allahu Akbar. Dulu apa kata orang waktu Pak Ahmad mau membuat masjid di Islamic Center? Hutan kota, cigak sama cingkuk yang akan sholat di situ. Tapi setelah terwujud masjid Islamic Center, semua tamu-tamu datang. Dulu BM datang ke BA, dulu BM datang ke BK, orang Riau datang ke Medan, orang Riau datang ke Padang. Sekarang apa yang terjadi? BA datang ke Pasir Pangarayan, BK datang ke Pasir Pangarayan, lebih 1 juta orang datang, bangkit ekonomi umat, laku semua salah lawak. Yang kucakapkan ini betul-betul naik orang ke atas menara. Makanya saya bawa anak saya bawa istri saya bawa ustazah-ustazah untuk menengok Islamik. Kalian pergi ke Islamik, istri, anak, ustazah pergi kalian menengok Islamic Center. Ustaz tak ikut. Aku tak sanggup menengok tempat aku dulu. Sedang tempat jatuh lagi dikenang, apatah lagi berulang mandi. Daripada aku menangis nanti, bagus kalian aja tuh. Pergilah mereka, dikirimnya foto ke saya. Masya Allah, lampu-lampunya dalam hatiku, mudah-mudahan yang nak minta bolikan lampu macam itu. Lampu-lampunya Masya Allah menengok semua. Saya kasih tahu, itu di depan mihrab, itu mihrab tempat imam, itu di sebelah kanan, itulah kamar aku dulu disediakan oleh Pak Ahmad. Wah, itu ada kamar. Bapak Ibu nanti kalau mau menengok yang belum pernah masuk ke dalam, masuk ke Islamik, sebelah kanan mihrab. Ada kamar yang bagus, karpetnya tebal, AC-nya mantap, dindingnya hebat. Dulu, tak tahu sekarang. Masuk situ, mau nengok, itulah kamarku dulu. Dulu kalau ada tamu-tamu datang, pernah suatu hari, saya waktu itu masih tidur pagi, datanglah tamu-tamu menengok, dijelaskan sama guide, tamu-tamu sekalian, ini adalah kamar Ustaz. Kebetulan ada satu yang nengok, mata bukanya pintu tengoknya. Oh, ada supir Ustaz. Padahal aku di situ. Malah kadang-kadang. Waktu itu belum viral lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kenangan saya dengan Islamic Center nih banyak. Maka saya berharap ke depan Islamic Center pakai Pasir Pangarayan ini bangkit lagi, insya Allah. Minta bawalah keluarga saya naik ke atas menara. Bisa bang naik ke atas menara 99. Aku bilang tak bisa lagi. Sosa awak nanti naik ke atas. Kalau dulu Pak Ucok Parla yang pertama membawa saya naik ke atas. Apa kata Pak Ucok? Ustaz Somad, ayo kita naik ke atas. Apa hebatnya menara ini Pak Ucok? Ini menara Asmaul Husna 99 meter. Nanti Ustaz naik ke atas, sampai di atas nampak rumah Ustaz di Pekanbaru. Oh, mantap nih Pak Ucok. Naik saya ke atas, saya tengok mana botak aja dan nampak. Menengoknya dengan mata hati. Sekarang keluarga datang tak bisa lagi dibawa. Mudah-mudahan ke depan saya berharap menjadi lebih baik insya Allah. Diberikan Allah rokan ulu pemimpin yang adil dan amanah. Sudah ditinggalkan warisan yang luar biasa.
dikumpulkan semua masjid se-Indonesia tahun 2015, nomor 1 se-Indonesia Masjid Al-Akbar Surabaya kalah. Islamic Center Semarang yang punya payung macam Madinah kalah. Yang nomor 1 adalah Masjid Islamic Center Pasir. Bangga jadi orang Pasir, bangga jadi orang Rokan Hulu. Saya pergi ke Malaysia membawa jamaah. Sampai di Malaysia ditanya semua orang Malaysia, Ustaz dari mana? Saya dari Riau. Oh, Riau yang masjidnya cantik besar itu. Oh, dalam hati saya, mana masjid besar cantik? Ditunjukkan yang Masjid Islamic Center. Masjid ini Ustaz. Iya betul. Ustaz dari sini. Saya memang dari situ gitu. Dalam hatiku aku selalu ke situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ke depan, tapi yang dapat masjid ini cuma orang Rokan Hulu, cuma orang Pasir Pangarayan, orang Siak, Pusah dapat, orang Indragiri Hilir payah dapat, orang Indragiri Hulu payah dapat. Tapi kalau Pak Ahmad didudukkan di situ, 12 kabupaten kota akan mendapat kenikmatan macam ini semuanya insyaallah. Amin. Untuk apalah Ustaz Somad ceritakan ini di Pasir Pangarayan? Ini kan kampung Pak Ahmad. Yang mendengar ini kan orang semuanya kenal keluarga Pak Ahmad. Memang aku bercakap di sini, tapi yang ku ceramahkan ini kan masuk YouTube, akan ditonton orang dimanapun berada melalui channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Share-nya, dipotongnya, dimasukkannya ke TikTok, dimasukkannya ke Instagram. Memangnya Ustaz Somad punya TikTok? Ada yang followernya hampir 2 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Ada rupanya Instagram Ustaz Somad. Instagram Ustaz Somad itu sekarang followernya sudah lebih 7 juta. Penduduk Riau 6,7 juta. Follower Instagram 7 juta, follower YouTube 3 juta, 10 juta. Jadi atau sendirilah maksudnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita cari di dunia ini? Tak ada apa-apa, tapi kita ingin meninggalkan amal jariah dengan adanya Islamic Center. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz kenal dengan Pak Ahmad? Kenal. Anak saya mau masuk Islamik Pak Ustaz. Bisa Ustaz kontak-kontakkan dia biar anak saya bisa ngapal Quran. Mohon maaf Bu, aku udah lama tak ke Pasir. Berapa rupanya daftar tunggunya? Yang mendaftar mau masuk ke sekolah tahfiz Islamik 300 orang. Allahu Akbar. Dulu apa kata orang? Kalau dibuka tahfiz Quran, anak siapa yang masuk? Anak siapa yang mendaftar? Daftar tunggunya ada 300 orang. Dibukakan sekolah tinggi. Apa kata orang? Untuk apa buka sekolah tinggi? Universitas Pasir Pangarayan sudah ada, sekolah tinggi sudah ada. Siapa yang mau kuliah di sana? Siapa yang mau belajar di sana? UIN sudah ada, IAIN sudah ada, STAI sudah ada. Mati nanti sekolah itu. Akhirnya apa yang terbukti sekarang? Alumni-alumninya keluar. Dan alumni punya rumah Quran, rumah Quran, rumah Quran. Sikit banyak Abdul Somad dapat juga pahalanya sikit-sikit. Dari bunyi amin dia macam tak setuju. Amalku tak banyak Pak, amalku tak banyak. Jabatan tak lama, bupati, gubernur, wali kota paling lama 2 periode, itu pun kalau tak datang KPK. Betul. Orang kaya tak lama. Berapa banyak yang hari ini kaya, anaknya susah, bapaknya tuan tanah, anaknya tukang jual tanah. Tapi ada amal yang mengalir. Jadi kalau ku bisikkan ke Pak Ahmad, bangun Islamik Pak, tolong rumah Quran Pak, buat sekolah tinggi Pak, tolong imam masjid Pak. Aku tidak ingin apa-apa. Aku takkan jadi kepala kantor Kementerian Agama, aku tak PNS lagi. Aku tak akan jadi dewan juri musabaqah tilawatul Quran. Tak bisa aku duduk seminggu jadwalku penuh. Aku hanya ingin dapat amal jariah. Amal apa lagi?
Ustaz kan ceramah ke sana kemari, amal jariah Ustaz kan udah banyak. Amalku sudah banyak memang, tapi pahalanya sudah tak ada lagi karena dihabiskan oleh viewer dan follower. Tinggal lagi mengharapkan doa khalifah mursyid-mursyidin. Ada mungkin ibu-ibu yang di sana. Nampaknya di sini aku yang paling hebat. Disediakan pentas, karpetnya sampai 2 lapis, di depan bunga-bunga luar biasa, dari mulai bunga hidup sampai bunga mati. Gambar dibuatkan besar-besar, di kamera, di syuting, pakai. Nanti kalau ada yang mengatakan enak ya Ustaz Somad itu ya, duduk dekat Pak Ahmad, pakai pentas, pakai karpet, pakai ambal, duduk di atas. Nanti habis acara, naikkan ke atas. Nah, sini, rasakan rasanya di sini. Apa rasanya? Aneh. Dunia ini hanya panggung sandiwara. Dunia ini hanyalah pentas. Kalau sudah acara berakhir, semuanya akan turun ke bawah. Betul? Sekarang nampak di atas, Ustaz Somad di atas, tapi sampai acara berakhir selesai baca doa, semua akan turun dan pulang ke bawah. Dunia ini macam papan catur. Di situ ada raja, di situ ada kuda, di situ ada menteri. Tapi kalau sudah permainan ska, maka semua akan masuk ke kota. Pion dan raja berada di tempat yang sama. Betul? Hari ini Bapak Kapolres berseragam, hari ini Ustaz Somad pakai baju ustaz. Tapi sampai masanya peci lepas, mikrofon lepas, seragam lepas, yang kita pakai hanyalah kain. Apa pula kain batik? Kain kapan? Janganlah mau disanjung, engkau digelar manusia. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Bagus tak lagu tuh? Tapi kalau menyambut pejabat di masjid, jangan ibu nyanyikan. Datang bupati, gubernur, kepala daerah, masjid, disambut pakai nasyid. Janganlah mau. Tak cair APBD. Kalau nanti pejabat datang ke masjid surau musola, sesuaikanlah lagunya. Selamat datang wahai bupati, titik 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 titik. Insya Allah cair. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun Pak Ustadz, kami ini tak bupati, kami tak gubernur, kami ini tak caleg, kami ini tak pejabat, kami ini hanya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga lah yang paling hebat. Betul? Apanya yang betul? Di sini ada dokter hewan, di sini ada anggota DPR RI, di sini ada TNI Polri, di sini ada pejabat, di sini ada Ustadz Somad, di sini ada tuan guru, tuan syekh, mursyid, mursyidin. Semua laki-laki yang hebat ini lahir dari rahim perempuan. Ada yang lebih hebat daripada perempuan? Lebih hebat laki-laki apa perempuan? Mengaku pula mereka. Perempuanlah yang paling hebat. Pak Ahmad dilahirkan oleh seorang perempuan hebat luar biasa. Gambarnya ada di atas sana. Saya terinspirasi membuat rumah oma gara-gara dibawa Pak Ahmad datang kemari. Ditunjukkan ya gambar almarhumah Hajjah Siti Fatimah. Dibawanya saya ziarah ke makam, berjalan kaki kami dari sini. Kepikir saya, begitu dia membahagiakan umat, maka aku pun ingin macam itu. Tapi tak pernah aku sebutkan, dan dia tak pernah menceramahi aku. Hai Abdul Somad, muliakan emakmu. Tak pernah. Ternyata ada yang lebih mendalam daripada cakap, ada yang lebih sampai ke hati daripada ceramah. Berbuat. Bangunlah masjid, bangunlah masjid. Pak Ahmad tak ceramah, dia bangun masjid. Ustaz Somad belum selesai masjidnya lagi. Berbakti pada orang tua, Pak Ahmad tak ceramah,
dia langsung buatkan pergi ziarah ke makamnya. Mudah-mudahan anak-anak kita ini tidak hanya berkata-kata, tapi mereka beramal berbuat, sehingga ibu akan mendapatkan amal jariahnya insya Allah. Perempuan yang paling beruntung bertuah di Rokan Hulu, almarhumah Hajah Siti Fatimah. Kenapa? Mengalir pahala orang yang sholat di Islamic Center ke makam beliau. Sekarang berdiri sekolah tinggi ilmu Al-Quran Syekh Ibrahim Al-Khalidi anak Syawandi. Alumninya punya tahfiz Quran. Setiap anak tahfiz punya murid sampai hari kiamat. Mengalir pahalanya. Ibu mau punya anak yang soleh? Kasih pendidikan yang baik. Dan bapak insya Allah anaknya soleh kalau dikasih makanan yang halal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini panas-panas ini, kenapa Ustaz Ibu semangat luar biasa? Bisa jadi semangat, bisa juga saking kepanasannya. Ini rasa-rasa di padang mahsyar sekarang ya. Sejengkal dari bunuh-bunuh ini sekarang. Berkeringat-keringat, berpeluh-peluh, berpanas-panas kita di sini. Insya Allah bersejuk-sejuk kita di padang mahsyar nanti insya Allah. Kenapa begitu? Karena ada dapat naungan, dipanggil Allah. Apa kata Allah? Ainal mutahabbina bi jalali, ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang berkasih sayang karena aku? Mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku? Bapak-bapak, ibu-ibu pasti berkasih sayang karena Allah. Kasih sayang karena harta akan binasa. Kasih sayang karena kuasa akan sirna. Tapi kalau kasih sayang karena Allah, la ilaha, doakan saya berkasih sayang kamu semua ini karena Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti di akhirat kita akan dapat naungan di padang mahsyar insyaallah. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghir zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan berselawat kita semua dapat syafaat. Dengan berselawat keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Dengan berselawat kita diberikan istiqomah, hidupnya memperjuangkan agama Allah. Apapun jabatannya, kekuasaannya, selagi tanda tangan masih laku, cakap masih didengar, pakai. Setuju? Hayya 'alas shalah. Saya waktu itu baru pulang, orang belum ada lagi kenal sama Ustaz Somad. Ceramah saya di Pekanbaru, tak ada orang kenal. Malah panitia itu bertanya, Ustaznya mana? Tiba-tiba saya ceramah di Islamic Center, 3.000 orang datang. Terkejut saya. Kita baru pulang, baru selesai kuliah, ceramah depan 3.000 orang. Selesai acara ceramah, semuanya berebut tanda tangan. Rupanya di absen Pak Ahmad. Oh, rebut cari tanda tangan. Dalam hati saya, apalah guna pengajian ramai kalau cuma di absen. Tak betul ini mengabsen. Kalau pengajian aja karena Allah, jangan di absen. Tak usah paksa-paksa pegawai. Selesai itu hari berganti musim berubah, saya pun ceramah di Islamic Center Siak. Sampai di Siak datang bapak-bapak. Ustaz, saya dulu ceramah, Ustaz selalu ikut pengajian Ustaz di Pasir Pangarayan. Saya dulu Pak Ustaz paling marah dengan Pak Ahmad tuh. Dipaksanya datang subuh, sholat sujud tilawah, dipaksanya sholat zuhur, sholat asar. Tapi sekarang saya berterima kasih sama dia Pak Ustaz. Awalnya saya terpaksa, lama-lama terbiasa. Sekarang saya tak bisa meninggalkan sholat berjamaah Pak Ustaz. Baru saya paham, berawal dari keterpaksaan, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi cinta dan sayang dengan sholat berjamaah. Pakai ujung jari tanda
kekuasaan untuk sholat berjamaah. Allahu Akbar. Zakat, saya bolak-balik berceramah, zakat potong atas, PNS pegawai potong atas. Selesai acara, mohon maaf Pak Ustadz, orang itu tak ada yang takut. Tapi ada bupati, gubernur yang tak perlu ceramah, tak perlu takbir akbar, cukup dengan tanda tangan perda peraturan daerah, perbuk peraturan bupati, zakat potong atas. Bisa atau tak bisa? Bisa. Sekarang saya tanya ibu yang punya anak-anak, bisa ibu jawab dengan jujur? Janji, mana yang lebih bagus dakwahnya, ustadz apa polisi? Oke, ustadz ya. Saya sholat di Masjid Undri, terlambat saya datang. Begitu sampai khotib sudah naik khutbah, saya pun masuk ke masjid. Anak-anak yang ada di samping ini ketawa semua. Saya tengok begini, ditengoknya pula saya. Tak ada takut satupun. Selesai saya sholat tahiyat al-masjid, tak lama sudah itu masuk polisi. Tidak ustaz, tidak penceramah, tidak perlu khutbah, baru pakai seragam aja masuk dia ke masjid. Masuk, diam semua anak-anak. Dengan seragammu kau bisa menyuruh anak menjadi baik. Dengan bajumu kau bisa berdakwah tanpa harus perlu pakai suara menggelegar. Jadi anak ibu nanti akan ada yang jadi Kapolda, Kapolri, insyaallah. Amin. Anak bapak akan ada yang jadi Panglima TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara, sesuai dengan tengok hobinya waktu masih kecil. Anakku nih Pak Ustaz, mandi sungai ke Batang Lubu, Angkatan Laut. Anakku nih Pak Ustaz, kemana-mana bawa martel aja Pak Ustaz. Dua kemungkinan, kalau serius jadi hakim konstitusi, kalau tak serius tukang. Tukang pun luar biasa, rumah masjid siap karena tukang, betul. Dapat juga amal jariah kalau dia sambil bertukang tuh Allah, 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 Allah. Rupanya tukang tuh bersuluk juga. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun maka akan jadikan kekuasaan tanda tangan. Maka saya senang sekali hari ini. Kenapa? Karena yang ada ini aktif-aktif semua. DPRD-nya aktif, DPR RI-nya aktif, Bapak Kajarinya aktif, Kapolresnya aktif. Pernah saya ceramah di salah satu masjid. Selagi ada jabatan, kekuasaan, pakai menolong agama Allah. Selesai acara, datang bapak-bapak. Apa yang bisa kami lakukan Pak Ustaz? Apa yang bisa kami tolong Pak Ustaz? Saya tanya, bapak masih aktif? Baru pensiun Pak Ustaz. Kata saya, banyak-banyak baca Yasin aja Pak. Malaikat maut udah di simpang kumuh. Jabatan ini tidak lama, tapi hisabnya di akhirat akan lama. Tapi jangan gara-gara ceramah ini yang udah menyiapkan berkas tak jadi daftar ke KPU. Ini penting. Kalau hanya ceramah, jangan main judi, jangan narkoba, jangan isap ganja, jangan sabu-sabu. Itu tidak ada mengikat, tidak bisa membuat hukum. Kalau kalian mau membuat hukum, maka kalian duduk DPR RI, undang-undang, DPRD kabupaten provinsi untuk menjadikan dia sebagai perda, peraturan daerah. Ustaz Somad khutbah ceramah berapi-api, jangan main judi, jangan laga ayam, jangan main gaple. Selesai ceramah turun ke bawah, laga ayam orang, laga ayam. Tawarinnya belum Ustaz, Ustaz mau ikut. Tapi kalau saya punya pistol, kalau saya polisi, kalau saya tentara, kalau saya brimob, tak perlu ceramah, tak perlu pakai ayat, cukup dengan pistol. Laga ayam, laga. Cubit ginjal kalian nanti. Jangan nanti pistol air, pistol besi itu sudah tak ada lagi, barulah dipakai. Ustaz Somad, apa yang bisa saya bantu?
Bapak masih ada pistol besi? Tinggal pistol air lagi Pak Ustaz. Itu pun macet-macet. Ibu ini ketawa macam paham aja. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira yang ku sampaikan ini sampai tak pesannya? Sampai. Nanti Bapak Ibu kalau dapat rekamannya, share, kirimkan ke grup-grup. Walaupun ibu tidak ustazah, tak penceramah, insya Allah mendapatkan amal jariahnya insya Allah. Tapi tonton dulu. Ini banyak juga yang share. Kau udah pernah share? Oh aku Pak Ustaz, ku share semua ceramah Ustaz. Ada yang kau dengar? Enggak. Saya ke Rokan Hulu ini bukan sebagai penceramah undangan. Saya ke Rokan Hulu ini adalah orang Rokan Hulu yang balik ke kampung halamannya. Setuju atau tidak? Kenapa Ustaz bilang ini kampung Ustaz? Di antara 12 kabupaten kota yang paling banyak jadwal adalah Rokan Hulu. Inilah paling banyak masuk. Di bawah Pak Ahmad masuk. Semua rumah surau suluk sudah masuk. Di tempat lain tak ada tempat itu, hanya ada di sini. Apa namanya? Jadi kalau ada orang mengatakan yang sudah masuk surga hanya Nabi Muhammad, saya sudah pernah sampai ke surga, Surau Gadiang. Nah, jadi Pak Kapolres sama Pak Kajari sudah sampai ke surga, Surau Gadiang. Tetapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama kita di Pasir Pangarayan, bersama kita di Rokan Hulu, bersama pula kita nanti di surga Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Itu sebabnya kalau kita beristighfar banyak-banyak, ramai-ramai. Itu sebabnya kalau kita berselawat ramai-ramai. Kenapa gitu Pak Ustaz? Yang tak hafal tak ketahuan. Kau hafal apa yang dibaca Ustaz? Tidak. Kenapa kau gerakkan mulut? Itu namanya lipstick. Jangan sampai tidak bersilaturahim. Kalau dia bersuluk, silaturahimnya seminggu 2 kali. Senin malam Selasa tuajuh, Kamis malam Jumat tuajuh, berjumpa dengan Tuan Guru, berjumpa dengan murid-murid tarekat Naqsabandiyah. Tapi kalau dia tak sholat berjamaah, tidak pula bersuluk, tidak ikut tarekat, tidak pula halal bihalal, maka insya Allah dengan silaturahim ini panjang umur, murah rezeki. Bukan kataku, man ahabba ayusallallahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yusa'alahu fi asarihi, mau panjang umurnya, fal yasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Tadi Ustaz Somad mulai jam 10:15, sekarang sudah jam 11:15. Walaupun aku tak menengok jam, tapi aku tahu sudah 1 jam, terasa kakinya. Ini ceramah ini kalau ditambah lagi, bukan menambah pahala, menambah dosa. Kenapa? Karena piring-piring sudah siap. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus untuk Sahibul Hajat Pak Ahmad beserta Ibu Hajah Magdalisni beserta semua tamu undangan diberikan kekuatan iman dan Islam, istiqomah zahir dan batin, ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina wa likafatil muslimina wal muslimat wa khususan ahli silsilatit tariqah an-Naqsabandiyah. Sayyidul lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina mak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali zurriyatina anak cucu keturunan kami, wali masyayikhina tuan-tuan guru kami, khalifah kami, mursyid-mursyidin kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis halal bihalal ini ya Allah, wa khususan ala sahibi hadal bait, bil khusus sahibul bait, sahibul hajat, barik lahu fi rizqihi, berkahi pada rezekinya, barik lahu fi ahlihi, berikan berkah pada keluarganya, baligh maqasidahu, sampaikan segala niat baiknya ya Rabbi bil Mustafa, baligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman dan damai, jadikan Pasir Pangarayan melimpah rezeki, melimpah ruah, bisa kami berwakaf, berinfak, bersedekah. Allahumma dirfa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan keluarga kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, anggota legislatif kami, DPRD, DPR RI, Bapak Kajari, Bapak Kapolres, berikan kekuatan istiqomah dalam iman dan Islam. Jadikan jabatan mereka sebagai nilai amal soleh ya Allah. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Terimalah sholat kami, ruku kami, sujud kami, puasa kami, sedekah kami. Wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah Kau berikan hidayah kepada kami. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami saat sakaratul maut, malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir kalimat adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kami dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Akhirnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf zahir dan batin. Saya tutup dengan pantun terakhir, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustaz yang sudah menyampaikan tausiah kepada kita semua. Selanjutnya kami mohon untuk bapak-bapak yang berada dan duduk persis di depan pintu. Sallallahu Rabbuna ala nur